Hai gengs, balik lagi dong sama aku Dead Review 105. Kali ini tuh aku mau spoiler film yang judulnya The End of Endless Love. Bergenre drama fiksi romantis tahun 2020, dibintangi sama Ruonan Chang sebagai Chise dan Chen Junsun sebagai Sintang. Cakep-cakep deh pemainnya. Ceritanya tuh ada satu cowok yang berasal dari dunia lain. Cowok ini kayak punya kekuatan super yang bisa bikin orang-orang jadi ngerasain happy yang halu. Paham gak sih gengs? Daripada bingung-bingung, ya udah yuk mulai aja langsung ceritanya. Ada cowok yang bernama Sintang lagi nulis buku. Buku itu bukan sembarangan buku. Isinya tuh kumpulan foto-foto orang yang lagi senyum happy, berikut dengan catatan kecil. Sambil nulis, dia ceritain kalau dia bisa ciptain ilusi bahagia pakai suaranya. Dia juga bisa buat orang-orang lain ngeliat apa yang mau dia perlihatkan. Nah, kalau ilusi yang dia buat bisa buat target bahagia, maka itu bakal jadi tambahan nyawa buat dia dan dia bisa bertahan hidup. Itu berarti dia juga harus terus-terusan bohongin orang. Miris ya? Sintang lagi ngunjungin makam orang tuanya untuk pamitan karena dia berencana ninggalin bumi 100 hari lagi. Jadi udah gak ada lagi tuh yang rutin ngunjungin makam orang tuanya. Tiba-tiba dia dikagetin sama cewek yang nanya ke dia, "Kamu punya korek gak?" Dijawab sama Sintang, "Punya," sambil mau ngeluarin korek dari mantelnya. Tapi cewek ini bilang lagi sambil cegah Sintang ngeluarin koreknya, "Ya harusnya kamu jawab gak punya." Diturutin tuh sama Sintang, dia bilang gak punya. Si cewek malah ngegombal ala bapak-bapak. "Terus gimana caranya kamu bisa nyalain duniaku?" Cewek ini namanya Chise. Ternyata Chise lagi buat konten nih. Tapi karena Sintang gak suka direkam-rekam, Sintang minta supaya Chise ngedelete video tadi. Ya gak mau lah Chise, dia beralasan ya ini lagi live jadi gak bisa di-delete. Ya udah, Sintang ninggal pergi. Tapi Chise ngejar supaya Sintang jangan pergi dulu. Soalnya kontennya belum kelar. Nah, di situ Sintang ngeluarin kekuatan pertamanya ke Chise, bikin ilusi seolah-olah Chise tetap ngejar Sintang, padahal mah enggak. Kasian. Malamnya, Sintang sama temennya lagi jalan-jalan ke tengah kota. Ternyata di situ ada cowok yang lagi ngelamar ceweknya, tapi si cewek kayak kelihatan kecewa karena cincin yang dikasih itu terlalu kecil berliannya. Oh iya, temennya ini tuh juga punya kemampuan yang sama, makanya malam ini dia berencana nambah nyawa lagi dengan bikin ilusi happy ke si cewek yang dilamar itu. Sintang sempat bilang, "Lo mau nipu dia sekarang, terus nanti kalau mereka udah nikah gimana?" Dijawab sama temennya, "Ya udah kan tinggal cerai." Enteng bener nih laki ngomongnya. Sintang yang ngeliat kelakuan temennya itu ya udah mau gimana lagi kan. Dia ninggalin balik ke apartemen tapi disusul sama temennya itu sambil pamer garis terang yang ada di tangannya. "Lihat nih, gue punya nyawa yang panjang." Temennya juga ngelihat sisa nyawanya Sintang yang tinggal sedikit. Terus jadi ngerasa khawatir. Sintang cuma jawab, "Gue gak suka nipu orang. Bisa kok gue bertahan dengan nyawa segini." Kayak yang aku jelasin di awal ya gengs, kalau mereka buat ilusi dan ngebuat si target bisa ngerasa bahagia, nyawa mereka bakal nambah dan garis terang di tangan mereka itu penanda seberapa nyawa yang mereka punya. Temennya ini namanya Yu Chitong. Yu Chitong diamanatin sama ayahnya Sintang untuk jagain Sintang setelah ayahnya meninggal. Jadi Yu Chitong kayak keluarga satu-satunya gitu loh. Dia juga dapat info nih kalau di dalam kamarnya itu ada pintu portal yang akan kebuka dalam 100 hari ke depan supaya Sintang sama temennya bisa balik ke dunia asalnya dan bisa abadi tanpa cara ngebuat ilusi-ilusi lagi. Ya pantas aja Sintang gak terlalu khawatir sama nyawa dia yang sisa sedikit itu. Kalian pada penasaran gak sih kekuatan itu asalnya dari mana? Dari ayahnya Sintang. Ayahnya nurunin kemampuan itu ke anaknya. Tapi yang Sintang heran, kenapa ayahnya rela ngorbanin kehidupan abadinya, tetap tinggal di planet bumi, terus nikah sama manusia dan mati di bumi.
Dan dia belum ada jawaban sampai sekarang. Di saat yang bersamaan, Sintang lagi nulis cerita dia seharian ini termasuk ketemu sama Cise. Yu Chitong ikutan nimbrung, terus dia nanya, "Lo abis pakai kekuatan lo? Kok targetnya nggak difoto? Kalau lo lupa sama orangnya, terus lo bantuin lagi sampai 3 kali tanpa lo sadar, itu bakal bahaya loh." Hayo, kenapa bahayanya? Jadi, kalau Sintang dan kaumnya yang punya kekuatan kayak dia itu buat ilusi sebanyak 3 kali ke orang yang sama, dia bakal inbound sama si target. Dan itu nyebabin Sintang kayak punya tanggung jawab buat orang ini happy terus sama ilusi-ilusi buatannya. Kalau iya si target bahagia, ya bagus, dia bakal punya banyak nyawa. Lah kalau enggak, ya bisa keulang lagi kejadian kayak ayahnya. Di film ini, Cise itu cewek kuliahan sekaligus konten kreator. Dia buat video-video yang kalau viral dia bakal dapet cuan. Dan pas dia dalam perjalanan pulang ke kosannya, dia lihat ulang nih video yang dia buat di pemakaman sama Sintang. Di situ Sintang jadi viral dengan komen-komen positif, sedangkan respon netizen ke Cise malah dibully. Sampai di kosan, Cise langsung masuk kamar mandi. Tapi ada hal yang menurut aku agak janggal nih di sini. Dia nutupin sela-sela pintu kamar mandi pakai handuk. Langsung bisa ketebak gak sih kalau dia pernah punya pengalaman gak enakin? Mungkin dia pernah diintipin kali ya. Kelar mandi, temennya datang ngajak karaokean buat ngilangin stres. Ya udah, berangkat deh tuh mereka walaupun Cise nolak awalnya. Oh iya, kekuatan ini juga bisa nyebabin kalau si target yang udah inbound sama Sintang meninggal, Sintang juga akan ikutan meninggal. Makanya tiap Sintang pakai kekuatannya, dia harus selalu foto si target, terus ditempel di buku hariannya biar nggak nyampe 3 kali nolonginnya. Di tengah malam, Sintang mimpiin ayahnya yang bilang kalau dia nyesel sama semua ini. Sintang bingung apa maksudnya. Kebetulan banget Yu Chitong telepon minta bantuan Sintang untuk datang ke karaoke tempat dia kerja. Cuma buat nyiupin balon, gak penting banget ya, tapi diturutin sama Sintang. Pas Sintang mau pulang, ada cewek yang lari terus nabrak Sintang. Gak taunya itu Cise. Cise kayak lagi dikejar sama 2 om-om nakal. Dia nyari perlindungan di belakang Sintang. Ya udah dibelain tuh sama Sintang. Terus mereka keluar dari tempat karaoke itu, Sintang ninggalin Cise. Lagi di perjalanan pulang menuju apartemen, Sintang ngeliat Cise dia lagi berdiri di atas jembatan kayak lagi mau bunuh diri. Refleks Sintang ngeluarin kekuatannya buat ilusi kupu-kupu. Cise yang ngeliat di depannya banyak kupu-kupu terus langsung heran. Sintang meluk Cise dari belakang buat nyelamatin. Mereka lihat-lihatan, tiba-tiba Sintang pingsan. Dan ada tanda X di punggung tangannya yang menandakan Sintang udah terikat sama Cise. Bingung gak sih? Perasaan kan baru 2 kali ya Sintang pakai kekuatannya buat Cise. Kok udah terikat aja gitu? Sadar-sadar Sintang ada di rumah sakit ditemenin sama Yu Chitong. Di situ Yu Chitong gak percaya ngelihat tanda di tangannya Sintang. Dia sempat ambil handuk terus ngapus tanda X itu. Yu Chitong berharap itu cuma keisengan Sintang aja, tapi nyatanya itu tanda X asli. Yu Chitong ngerasa gagal jaga amanat dari ayahnya Sintang. Dia ngerasa gak bisa ngejagain Sintang. Kasihan banget deh ngeliat ekspresinya Yu Chitong. Besokannya Yu Chitong bilang ke Sintang, kok dia bisa seceroboh itu sih? Kan lo udah tahu kesempatan untuk ngehaluin orang itu cuma 3 kali. Sintang jawab, tenang aja ini baru 2 kali kok. Yu Chitong heran, ini pasti ada yang salah nih. Soalnya ayahnya Sintang juga punya tanda X yang sama. Itu berarti udah 3 kali pakai kekuatan di orang yang sama juga. Mereka akan terikat. Yu Chitong nanya lagi, cewek atau cowok orangnya? Sintang jawab sambil nunjukin videonya Cise. Dijelasin dia cewek anak kuliahan jurusan musik. Yu Chitong pas tahu rada khawatir gitu, takut mereka baper kali ya. Abis itu Sintang nyamperin Cise ke kampusnya, terus bilang ada yang harus aku omongin. Cise kira Sintang lagi ngebahas masalah percobaan bunuh dirinya Cise, makanya Cise langsung jawab, malam itu gak seperti yang kamu bayangin kok. Aku kebanyakan minum sampai halu banyak kupu-kupu.
Sintang bilang lagi, harusnya kamu bukan jawabnya begitu. Nah, dipikir Cise, Sintang mau buat konten kayak Cise yang pertama kali di pemakaman itu loh. Cise ngajak Sintang ke tempat yang menurut dia posisinya oke nih. Ya udah, diulangin lagi sama Sintang kata-katanya. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ayo kita ngedate. Cise dengar itu senyum-senyum. Terus garis nyawa di tangannya Sintang nyala dan nambah dikit banget. Di situ Sintang tuh tahu kalau Cise beneran happy pas Sintang ngomong begitu. Walaupun happy-nya nggak lama ya. Abis itu Cise nanya, mana kameranya? Posisi aku udah oke belum? Sintang ngejelasin kalau dia nggak lagi buat konten. Sintang beralasan kepengen viral, pengen terkenal, makanya ayo buat video bareng. Disetujuin sama Cise, padahal Sintang ngomong gitu karena dia udah terikat sama Cise. Jadi dia pengen buat Cise ngerasa happy terus dan simpenan nyawa Sintang bakal bertambah. Tidak semudah itu Ferguso. Besokannya Sintang nyamperin lagi ke kampusnya Cise sambil bawain makanan. Cise ngelihatnya aneh, ngapain sih sampai sebegitunya? Sintang beberapa kali ngajak ngobrol Cise tapi ngeliat Cise nunjukin ketawa fake-nya. Dan tanggapan Cise kayak dingin gitu. Sampai Sintang bilang, apa kamu gak punya kehangatan di diri kamu ya? Sintang kesel terus ngebuang makanannya ke tong sampah. Cise ngerasa bersalah kali ya, terus dia manggil Sintang. Ya udah, ayo kita buat videonya. Sayang juga kan makanan yang udah kamu beli. Nah, bukan cuman bikin video itu, tapi juga Sintang usaha pakai kekuatannya untuk buat ilusi sambil nari-nari di tengah kota pakai kostum boneka beruang. Terus ngajak nonton Cise, sampai dia juga bikin ilusi ngedance pakai glow stick supaya buat Cise happy. Tapi tetap aja apa yang dilakuin sama Sintang gak ngubah apapun. Sintang bingung kenapa sih cewek ini susah banget dibuat bahagia. Ya sambil ngeliatin video yang di tag sama Cise tadi. Terus bilang ke Cise, apa kamu gak capek? Tiap hari harus acting. Gimana kalau aku bilang aku ngelakuin semua ini cuma untuk buat kamu senang? Cise jawab, ini cuma bagian dari pekerjaan. Siapa yang peduli sama apa yang aku rasain?